Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi asbihi azmain, amma ba'du. Video kali ini akan membahas kisah Nabi Adam alaihissalam. Nanti kita juga akan membuat beberapa video dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Untuk video pertama, kita akan membahas pada penciptaan Adam. Sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah SWT telah menciptakan malaikat, jin, iblis, serta alam dengan segala isinya. Pada masa itu, dunia tidak sepadat sekarang dan masih berupa hutan belantara, tebing-tebing curam, sungai-sungai yang besar, gunung-gunung yang tinggi, dan banyak binatang buas. Oleh karena itu, penciptaan Adam dilakukan untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencananya kepada para malaikat, dan mereka meminta penjelasan lebih lanjut, mengingat sebelumnya telah terdapat makhluk Allah yang berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Namun Allah memberikan penjelasan bahwa manusia layak dan mampu untuk mengemban tugas sebagai khalifah di bumi, walaupun sebagian dari mereka berbuat kerusakan. Dialog antara Allah dan para malaikat menjelang penciptaan Adam ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah menjelaskan bahwa meskipun para malaikat selalu memujinya dan tidak pernah berbuat maksiat, mereka tidak memiliki kemauan atau inisiatif untuk berbuat, sebab para malaikat ini tidak memiliki nafsu. Oleh karena itu, mereka tidak mungkin dapat melaksanakan tugas sebagaimana khalifah di bumi. Dalam keyakinan Islam, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dengan tujuan untuk selalu taat kepada perintahnya dan tidak akan berbuat maksiat. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin seperti halnya jin dan manusia, dan mereka dapat berubah wujud menjadi makhluk lain. Jin diciptakan dari api, dan seperti manusia, mereka berkembang biak, hidup hingga hari kiamat. Adam adalah manusia pertama dalam keyakinan Islam. Diciptakan Allah dari saripati tanah yang dibentuk. Allah meniupkan ruh kepadanya, lalu memberinya nama Adam. Menurut kisah, Nabi Adam memiliki kulit yang putih, rambut ikal, dan tubuh yang tegap. Ia diberi akal, pendengaran, penglihatan, dan penalaran yang memungkinkannya untuk memahami rahasia dari alam semesta dan meraih ilmu pengetahuan yang tinggi. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan secara langsung oleh Allah tanpa melalui perantara seorang ayah dan ibu. Dialah yang kemudian menjadi bapa dari semua umat manusia di dunia. Oleh karena itu, keyakinan bahwa manusia berasal dari kera bertentangan dengan keterangan yang terdapat dalam Al-Quran. Penciptaan Adam dianggap sebagai puncak ciptaan Allah yang menunjukkan kekuasaan dan keagungannya. Meskipun seluruh makhluk di bumi bergabung untuk menciptakan seekor lalat atau nyamuk, mereka tidak akan mampu menciptakannya, apalagi menciptakan manusia yang unik dan indah seperti Adam. Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama benda yang ada di sekitarnya dan tidak memberitahukannya kepada para malaikat. Saat Allah menguji para malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut, mereka semua gagal. Namun Nabi Adam berhasil menyebutkan semua nama benda dengan mudah dan lancar, termasuk nama-nama benda di langit, bumi, dan di laut. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas kelebihannya dalam ilmu. Para malaikat dengan hormat bersujud kepada Adam, kecuali iblis. Iblis menolak untuk bersujud karena
Mereka lebih baik daripada Adam, menganggap dirinya lebih unggul karena tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Tindakan ini menunjukkan durhaka iblis kepada Allah dan penghinaan terhadap Nabi Adam. Kisah iblis yang durhaka kepada Allah dan akhirnya diusir dari surga tertulis dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 12. Iblis tidak mau patuh pada perintah Allah karena merasa lebih hebat dari makhluk lainnya. Setelah diusir di surga, mereka meminta agar diberikan kesempatan hidup selama-lamanya hingga kiamat dan diperkenankan untuk menggoda manusia agar mengikuti langkah-langkahnya. Permohonan iblis dikabulkan oleh Allah dan iblis berjanji akan selalu menghalangi manusia dari jalan Allah dengan berbagai cara. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 13-17. Allah berfirman, "Maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Iblis menjawab, "Berikanlah aku penangguhan waktu sampai mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Bahwa iblis akan menggoda manusia dari 4 penjuru atau arah. Arah depan mengacu pada kehidupan di dunia, di mana iblis menggoda manusia dengan gemerlap dunia dan mengelabui mereka sehingga mereka tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang luas di dunia. Arah belakang mengacu pada kehidupan akhirat, di mana iblis menggoda manusia dengan cara melengahkan mereka dari kehidupan akhirat, bahkan mengingkarinya. Arah kanan mengacu pada kebaikan, di mana iblis mengotori kebaikan manusia dengan sifat riya. Sifat riya adalah sifat ingin dipuji oleh orang lain atas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya. Manusia yang melakukan kebaikan atau beribadah kepada Allah mudah terhinggapi sifat riya ini. Namun sebaiknya kita ingat bahwa sifat ini adalah bisikan setan yang ingin menjadikan amal saleh yang kita lakukan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arah kiri mengacu pada keburukan, di mana keburukan yang dilakukan manusia diperindah oleh setan sehingga manusia menganggap keburukan ini sebagai kebaikan. Mengapa iblis tidak menggoda manusia melalui arah atas dan bawah? Arah atas adalah lambang kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat kita berdoa dan memohon. Sedangkan arah bawah adalah lambang kesadaran manusia dan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.